Di video ini kita akan membahas metode yang kedua untuk mendapatkan bukti evidence based on test content melalui metode average concurrency percentage yang dijelaskan oleh Popham tahun 1978. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam menggunakan untuk mengkalkulasi atau mendapatkan bukti mengenai evidence based on test content. Yang kita akan bahas sekarang adalah average concurrency percentage. Sebelumnya, di video sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang content validity ratio atau content validity index dari Lause. Ya, tahun 1975. Nah, pendekatannya sama bahwa content validity index atau evidence based on test content menggunakan average concurrency percentage adalah kita melihat setiap item. Yang ini lebih sederhana lagi sebenarnya dalam melakukan metodenya karena hanya berbicara tentang average congruency percentage. Nah, bagaimana metodenya? Misalnya ada tahapan yang bisa kita gunakan dalam mendapatkan average congruency percentage. Setiap expert akan memberikan penilaian congruency item sama dengan tadi. Kalau kita bicara tadi esensial, ini cuma hanya berbeda dengan menggunakan kata-kata relevan. Misalnya, apakah item itu not relevant? Kita kasih kode 1. Lalu nomor 2 undecided, gitu ya. Si individu tidak bisa atau si expert tidak bisa memutuskan apakah ini relevan atau tidak relevan. Yang ketiga adalah relevan. Jadi seperti tadi saya ambil contohnya yang sama supaya Anda tidak bingung. Ketika ada item saya suka melukis, apakah item tersebut merupakan bagian dari minat terhadap seni, maka harapannya item tersebut dijawab relevan. Paham ya? Kalau tidak relevan atau undecided berarti expert tidak paham apakah item ini termasuk relevan atau tidak relevan. Nah, sederhana sekali sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita harus menggunakan rumus, ini hanya sederhana. Hitung percentage item yang dinilai relevan atau kongruen oleh setiap expert, gitu ya. Jadi kalau dari average congruency itu kita menghitung bedanya ya, kita menghitung percentage item yang dinilai relevan atau kongruen oleh setiap expert. Lalu hitung rata-rata percentage semua expert. Misalnya, kita memiliki tes yang akan dievaluasi oleh 3 expert. Gitu ya. Kita akan menghitung dengan 3 expert. Nah, 3 expert itu mengevaluasi 10 item. Nah, ya, 10 item. Expert A itu mendapatkan dari 10 item itu dia bilang 6 item yang relevan. Yang dijawab oleh expertnya adalah 3 relevan. Sementara expert B itu adalah 7 item yang relevan. Sementara itu expert C dia bilang 100 item, 10 item yang relevan. Dengan kata lain, yang ini 60%, yang ini 70%, yang ini 100%. Maka untuk mendapatkan ACP atau average congruency percentage itu hanya menambahkan aja 60 rata-rata ya. Jadi 60 ditambah 7 ditambah 10 itu 230 gitu ya. Lalu kita hanya bagi 3. Ini berarti sekitar 76%. Nah, padahal yang diharapkan sebuah alat tes itu oleh expertnya diharapkan adalah di atas 90% atau 0,9. Nah, dalam metode average of congruency percentage ini biasanya kita dapat memasukkan item-item palsu atau buruk untuk menilai akurasi expert. Artinya kita juga harus
melihat konsistensi dari expert, apakah mereka membaca item yang kita buat, terutama kalau itemnya banyak. Ya, expert yang tidak akurat dapat dibuang dari perhitungan. Artinya ketika pada item yang memang tidak sesuai, misalnya kita mau menilai seni yang tadi, ada item saya suka melukis, saya suka mendengarkan lagu-lagu orkestra, saya suka membuat patung, tapi tiba-tiba di situ ada item saya suka eh, me- mengutak-ngatik mesin mobil. Nah, itu kan sebenarnya agak berbeda ya. Nah, ketika expert itu menjawab, "Wah, ini relevan," dan beberapa item juga relevan padahal tidak sesuai, maka expert itu sepertinya tidak memiliki kompetensi yang bagus atau dia tidak konsentrasi. Maka sebaiknya expert tersebut dibuang. Paham ya? Untuk average of congruency percentage. Baik, kita akan masuk ke latihan kedua. Ini sederhana sekali. Jika kita memiliki dua expert, lalu di expert satu memberikan rate 100% kongruen pada sekelompok item dan expert 2 itu 80% untuk sekelompok item, maka berapakah nilai ACP? Dihitung ya. Ini merupakan eh, soal kedua yang harus Anda kerjakan yang nanti harus dikumpulkan. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya.